GPIB Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita beristirahat malam, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Bersama saya, Pendeta Jonathan Dea Kris Utomo, Pendeta Jemaat di GPIB Iktus Tumbang Titi, Pospelkes Tigris Batu Pindah, Bajem Immanuel Pengancing, Pospelkes Bukit Sion Sungai Melayu, dan sektor Pelita Hidup Laman Baru. Itu adalah tempat di mana saya melayani sebagai pendeta jemaat di Kalimantan Barat. Baik, sahabat GPIB Indonesia yang diberkati Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, di malam hari ini, sebelum kami beristirahat malam, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Maka tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu ini, dan hidup kami semakin dibentuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab dalam Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat 29 sampai 31. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lukas 10 ayat 29 sampai 31 yang berkata, "Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, 'Dan siapakah sesamaku manusia?' Jawab Yesus, 'Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan.'" Demikian pembacaan Alkitab. Berpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita di saat ini adalah "Siapakah sesamaku?" Judul ini merupakan pertanyaan yang menarik, karena melalui pertanyaan "siapakah sesamaku?" kita akan melihat pemahaman manusia secara pribadi tentang orang lain yang ada di sekitarnya. Dan itu akan mempengaruhi bagaimana diri kita, diri Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dalam berrelasi dengan orang lain. Mengingat kita hidup di dunia ini penuh dengan perbedaan. Baik perbedaan secara suku, budaya, agama, ras, bahasa, bahkan memiliki perbedaan dalam hal pekerjaan. Perbedaan yang ada ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, diciptakan oleh Tuhan sebenarnya untuk mewarnai kehidupan. Tetapi perbedaan yang ada seringkali menjadi sebuah alasan untuk mengabaikan sesama. Mengapa bisa demikian? Karena ketika ada yang bertanya, "Siapakah sesamaku?" Ada yang menjawab, "Sesamaku adalah orang yang satu suku denganku. Sesamaku adalah orang yang seagama denganku." Pemahaman-pemahaman semacam ini akan mempengaruhi relasi dengan orang lain. Dan hal itulah yang digambarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam pembacaan kita di malam hari ini. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh ahli Taurat yang hendak mencobainya,
tentang siapakah sesamaku, Tuhan Yesus menjawabnya dengan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang begitu menderita karena dia dirampok. Bahkan dia tidak berdaya karena mendapatkan kekerasan secara fisik dari perampok itu. Kemudian ada seorang imam lewat. Dia melihat ada seseorang tergeletak tidak berdaya. Tetapi di ayat 31 disampaikan, ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Pertanyaannya adalah kenapa sang imam melewati orang yang tak berdaya itu? Karena sang imam memiliki sebuah pandangan bahwa yang dimaksud dengan sesamaku adalah orang-orang yang ada di golongan para imam. Sehingga kalau ada pribadi yang tidak masuk dalam golongan imam, dia adalah orang asing bagiku. Dan aku tidak memiliki rasa tanggung jawab atas kehidupannya. Inilah relasi yang terjadi di dalam diri imam ini. Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seperti ini. Sebenarnya ingin membongkar pemahaman-pemahaman yang keliru tentang perbedaan, terkhususnya dalam hubungan relasi dengan sesama. Siapakah sesamaku? Dia adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan sesamaku itu memiliki banyak perbedaan, tetapi di tengah perbedaan itu sebenarnya ada rencana indah Tuhan yang sudah Dia buat untuk kehidupan diri kita. Maka yang Tuhan Yesus inginkan adalah ketika kita melihat sesama kita, maka mari lihatlah dia seperti diri kita. Kita tahu, saya tahu, dia berbeda dengan saya. Tetapi diri kita dengan orang lain sama-sama manusia. Sama-sama manusia yang diciptakan oleh Allah. Maka dari itu Yesus Kristus pernah berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari kalimat ini, apa yang disampaikan oleh Yesus? Yesus mau mengajak kepada kita untuk apa? Ketika melihat sesama, mari tunjukkan kepedulian. Tunjukkan bela rasa. Tunjukkan bela kasih. Walaupun dia berbeda dengan kita, tunjukkan hal-hal itu. Supaya di tengah perbedaan yang ada ini, kerukunan tetap terjalin. Kehidupan yang damai sejahtera dapat dirasakan. Dan hidup indah berdampingan di tengah perbedaan dapat terwujud dan kita rasakan di tengah kehidupan ini. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagaimana dengan kehidupan kita selama satu hari ini? Ketika kita berjumpa dengan orang-orang selama satu hari ini, apakah kita menunjukkan kepedulian, bela rasa, belas kasih kepada mereka? Apakah kita mengasihi mereka? Apakah kita mendoakan mereka? Apakah kita menjaga toleransi dan menghargai yang namanya perbedaan demi terjalinnya suatu relasi yang indah di dalam kehidupan bersama? Biarlah refleksi ini menjadi sebuah renungan bagi kehidupan kita. Dan ketika kita tidur, biarlah refleksi hari ini juga mewarnai kehidupan kita untuk bangun di esok pagi dan memiliki kehidupan yang mau memandang sesama kita seperti diri kita sendiri. Allah Tritunggal memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang kudus,
kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu ini, melihat sesama kami seperti diri kami sendiri, mengasihi mereka, bela rasa kepada mereka, menghargai mereka, bertoleransi di atas perbedaan, sehingga relasi kami dengan sesama kami tetap aman, tetap menjalin relasi yang positif. Dan di tengah relasi yang positif itu, biarlah setiap kami segenap umat-Mu dapat memancarkan kasih dari Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan beristirahat malam. Tuntun kami ketika kami akan istirahat malam. Jagai kami ketika kami tidur. Dan bangunkan kami esok hari dalam keadaan sehat untuk melanjutkan karya pelayanan kami di tengah kehidupan ini. Dan Tuhan juga berkati keluarga kami, anak cucu kami, usaha pekerjaan kami. Biarlah semuanya ini ada di dalam rencana indah Tuhan, sehingga mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah ya Tuhan Yesus doa kami, yang kami naikkan di dalam satu nama, yakni Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian renungan malam di saat ini. Selamat beristirahat. Allah Tritunggal memberkati kita. Shalom.